Ayo nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, salah satu bentuk kekuatan tertinggi Boruto itu ada pada bumi dan juga Otsutsuki kan. Bumi yang kita maksud adalah manipulasi dari beragam tekniknya. Selain Uzui Rasengan, Boruto itu memang masih berpotensi memiliki Senjutsu energi alam. Dia kemungkinan berhubungan pula dengan Ryuichido maupun Myobokuzan. Orang ini mirip seperti Sasuke yang berpotensi memiliki dua Kuchiyose, dan pertemuannya dengan Kashin-Koji akan memberi kita banyak clue tentang pelatihan energi alam. Tanya itu saja nih, transformasi Boruto yang paling fenomenal sudah dibuka di tempatnya. Itu adalah goresan di matanya yang pertama muncul dan akan menjadi garis biru di mana karma dan Jogannya itu aktif. Boruto tak terbayangkan sebatas ini kan. Jogan adalah sumber dari segala kemisteriusan Otsutsuki akan terbongkar. Sekaligus Jogan adalah sumber dari kekuatan menakjubkan Boruto nih. Potensi luar biasa dari seorang Otsutsuki murni dan menjadi daya tariknya tersendiri. Dari sini kalian akan menyaksikan kisah mind blowing nih, cerita bagaimana Boruto mendapati semua itu dan potensi kesananya. Nah, jika kalian penasaran dengan video ini, teman-teman udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah gini, pembahasan ini kita mulai dari sini ya nakama. Kita tahu kan bahwa dia adalah murid pertama dan paling berkesan bagi Sasuke sendiri. Namun setelah sejauh ini kita tahu bahwa Boruto itu memiliki beberapa katak pengintai yang dia pernah gunakan. Ini juga menjadi clue bahwa ada mentor lain untuk Boruto selama fase 2 Blue Vortex pelariannya. Pelatihan itu mungkin akan menjadi penjembatan nih. Boruto memang berkemungkinan akan mengetahui ataupun menguasai Sage Mude. Katakan Kashin-Koji dan Myobokuzan adalah dua hal saling berterkaitan itu di sini. Hingga sekarang ini telah banyak hal terjadi dalam kisah dewasa Boruto nih, sebuah peristiwa pelarian yang mengubah segala-galanya. Saya akhirnya mendapati Boruto itu power up-nya nih, kekuatan tak hanya dengan persamaan sikap dan karakter dari para mentornya. Boruto pun juga memiliki pedang Kusanagi yang mirip dengan Sasuke, dan selama bentrok dengan Code mohon berkesan telah terjadi. Tetapi setelah itu kekuatan tersebut akhirnya mulai perlahan didapati Boruto. Dan dari data kata yang dibawa yang kemarin itu, sepertinya keterampilan Boruto ini lagi juga didapatinya dari Kashin-Koji, seorang yang diciptakan dari DNA leluhur Boruto sendiri, Jiraiya Sensei. Nah, tidak seperti yang banyak orang kira, tampaknya Boruto tidak menghabiskan 3 tahun itu hanya berlatih dengan Sasuke saja loh. Tapi ada pula petunjuk bahwa selama waktu itu mereka juga bertemu dengan Kashin-Koji, klon dari Jiraiya, yang menghilang setelah pertarungan melawan Jigen terakhir itu dan Ishiki. Nah, kita sendiri masih tidak cukup yakin apakah pencarian Kashin-Koji itu disengaja atau jika mereka menemukannya secara kebetulan selama perjalanan 3 tahun mereka kala itu. Kehadiran Kashin-Koji tujuan lainnya itu juga masih misterius teman-teman, karena sampai sejauh ini apakah dia itu akan melenyapkan Amado dan merasa telah dikhianati, atau hanya ingin berada di sisi Boruto dan percaya dengan bocah bermata biru yang dijaga si Uchiha tersebut. Banyak yang percaya bahwa Kashin-Koji itu melatih Boruto dengan beberapa alasan. Pertama, Boruto adalah putra dari Naruto sendiri dan mengetahui bahwa Kashin-Koji itu membawa warisan dari Jiraiya. Kemungkinan besar jika Jiraiya masih hidup, ia akan melatih putra dari Naruto juga, sang anak dari ramalan tersebut. Dengan mengamati jejak dari Jiraiya, Kashin-Koji mungkin melihat sesuatu yang istimewa pada Boruto. Nah, selain itu tampaknya mereka itu merencanakan sesuatu bersama kan, seperti yang terlihat ketika Boruto itu mengalahkan God kemarin itu. Dia menggunakan katang yang mirip sekali dengan milik Kashin-Koji untuk berkomunikasi dan memvisualisasikan gambar dari dimensi lain nih, di mana God berada bersama Jubi di sana. Boruto bahkan menyebutkan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana kan, yang menunjukkan adanya strategi yang terorganisir dengan sangatlah baik. Itu menarik memang dan cukup relevan dengan Kashin-Koji. Kalau mau hanya sekedar cocokologi aja teman-teman, ini bisa aja loh. Tapi rasanya emang sesuatu kemunculan Boruto ini sudah direncanakan. Balik lagi nih, bahwa jika orang-orang di belakang Boruto semacam Kashin-Koji, Sasuke maupun Orochimaru, itu jelas mereka memainkan strategi yang sangat brilian. Kemarin itu kalian pikir invasi ke Konoha bukan hanya sekedar kebetulan, semuanya juga sudah dirancangkan dengan teliti.
mungkin tidak adanya Sasuke itu adalah bagian dari strategi itu pula, dan dia masih terlibat untuk misi lain. Sementara Kashin Koji yang membersamai Boruto dengan telekomunikasi dan menunggu bertindak dan muncul untuk membantunya. Nah, kalau yang paling relevan tentang Sasuke, dia sepertinya itu berhubungan dengan Orochimaru, teman-teman. Dan untuk Boruto ini bukti cukup kuat dengan adanya dua kata pengintai yang dibawanya itu tadi, dan mengindikasikan bahwa Kashin Koji ini sudah cukup lama bersamainya dan juga melatihnya. Mohon ini pun juga membuat kita para fans bertanya-tanya kan, apakah ya dia Boruto juga sudah menguasai Kuchiyose Kata dan teknik kata lain seperti pendahulunya sendiri, Jiraiya, Minato, Naruto, bahkan rekannya sekarang Kashin Koji. Nah, itu sungguh cerita yang menarik sih. Ini bisa aja teman-teman jika Sasuke itu memiliki waktu untuk meninggalkan Boruto pada Kashin Koji, karena akan sangat berguna untuk sesuatu yang membuat Boruto berkembang tak hanya dengan dirinya, dan Sasuke meninggalkannya untuk misi demi masa depan Konoha ataupun Boruto sendiri. Artinya Sasuke itu melatihnya mungkin hanya 1 atau 2 tahunan, dan setelah pertempuran dengan Code awal, setelah salah satunya itu terluka dan dia mempercaya kelanjutan latihan Boruto pada Kashin Koji di masa itu, itulah kenapa chapter ketiga kemarin sebagai clue nyata dengan katak tersebut maupun rasengan barunya, sesuatu yang identik dengan Kashin Koji sendiri kan ya. Jika Kashin Koji itu memutuskan untuk melatih Boruto, maka masuk akal untuk mengajarkan mode Sage tersebut. Memanggil katak mungkin sederhana bagi seorang seperti Boruto yang sudah menguasai teknik kompleks seperti Rasengan. Oleh karena itu mungkin dia telah mencapai tahap mode katak tersebut dalam setahun berkat kemampuannya dalam mengendalikan cakranya. Ada kemungkinan dia juga berlatih di Gunung Miyabokuzan loh teman-teman, yang akan menarik untuk dilihat dalam kilas baliknya. Tahu kenapa? Karena biasanya para kata suci itu hanya ada di gunung tersebut. Makanya jika memang Boruto bisa ke Miyabokuzan dengan Kashin Koji, sekaligus bisa membuka misteri tabir tersebut bahwa Koji itu memang berhubungan di sana. Di samping itu dia juga punya privilege karena background keluarga mereka berhubungan dengan gunung suci tersebut. Agak mustahil kan ya bagi para kata itu tidak tahu siapa Boruto, sementara mereka bisa melihat seisi dunia shinobi, apalagi para mantan muridnya dengan bola ajaib tersebut. Nah, sekarang ini pertanyaan besarnya adalah apakah Boruto telah sepenuhnya menguasai mode Sage tersebut? Apakah dia telah mencapai tahap baru mode Sage dengan menggabungkannya dengan karma atau bahan kekuatan lain seperti Uzuiko Rasengan yang ditingkatkan dengan mode Sage itu? Nah, jika Boruto telah mengalahkan Code hanya dengan Uzuiko Rasengan kemarin, bayangkan kekuatan itu ketika dia mengaktifkan mode Sage dan menggabungkannya dengan karma serta kemampuan lain seperti Jogannya. Bukankah bakalan itu menarik, dan dia akan menjadi tak terbendung lagi, mengingat semua kemampuan dan potensi baru ini termasuk karma, Sage mode katak, bahkan Jogan itu mungkin bisa disimpulkan bahwa Boruto sedang dalam perjalanan menjadi sesuatu yang identik dengan dewa. Salah satu shinobi terkuat dalam sejarah jika dia sudah menguasai semua keterampilan ini dan memiliki garis keturunan Otsutsuki yang kuat pula loh. Boruto yang diberkahi dengan Jogan itu memang istimewa, sebuah teknik mata yang kita lihat dalam seorang Otsutsuki yang dikombinasikan dengan pelatihan dalam Sage modenya. Dan karena gurunya adalah dua orang luar biasa seperti Sasuke dan juga Kashin Koji, Boruto itu berpeluang muncul sebagai salah satu senjata tempur yang mematikan di dunia shinobi itu sendiri. Kemampuan mengalahkan Code dengan mudah adalah bukti yang sangatlah nyata. Tapi apakah Boruto ini benar-benar telah menguasai Sage mode? Apakah Kashin Koji itu bertanggung jawab atas pelatihannya sendiri? Nah, kalau dari bukti yang sudah ada dan opening yang melakukan Boruto dahulu dengan kemampuan Senjutsu di pelipis matanya itu juga ada tanda goresan mode Sage, hal itu mungkin iya aja teman-teman jawabannya. Jika itu terjadi, Boruto itu akan punya cadangan cakra yang besar seperti sosok Jinchuriki. Memiliki Sage mode akan sangat bermanfaat baginya untuk bertarung lebih lama lagi dan menjalankan jutsu yang juga lebih besar. Nah, lalu bagaimana nih dengan Jogannya? Ya, jelas itu akan menjadi sebuah bentuk perlawanan nyata dari bangsa Otsutsuki itu sendiri teman-teman. Jika Sage mode itu memang beneran dikuasai Boruto pada nantinya, kombinasi dengan Jogan itu adalah power up yang sangatlah masif buat Boruto sendiri. Kita sama-sama tahu lah ya bahwa Jogan itu adalah doujutsu misterius yang telah muncul dalam beberapa episode tapi belum pernah ada di manganya. Kemampuan luar biasa ini tergolong dalam kategori Shinjutsu teknik dewa. Lalu bagaimana Boruto mendapati Jogannya tersebut nih? Nah, setelah di awal Toneri menjembatani Jogan bangkit lebih cepat, ya hipotesa paling mungkin adalah bahwa Boruto itu memang sudah sedari lahir memiliki genetik seorang Hyuga dan Otsutsuki dalam diri Naruto Hinata nih. Naruto dari cakra Hagoromo dan Hinata dari cakra Hamura. Kombinasi lebih lanjut karena Byakugan dan Otsutsuki pula inilah yang menyebabkan gabungan kekuatan genetika murni sehingga cakra tersebut juga memanifestasi dari Kaguya maupun Otsutsuki yang menanam Shinju pertama kali di bumi. Itu pada akhirnya terwariskan pada Boruto dan melahirkan Jogan melalui sistem garis keturunannya. Dan di bulan sana Toneri jelas membantu Boruto dan mempercepat kebangkitannya, di mana Toneri berperan sangatlah krusial dalam hal tersebut.
Kita sempat diperlihatkan bahwa ketika Toneri muncul, dia memberikan petunjuk kepelatihan pada Boruto untuk membantunya meningkatkan kekuatan dojutsunya tersebut. Dia mengatakan Jogan akan menuntunnya menerangi jalan yang gelap di masa depannya. Mata itu bentuk perlawanan elit bagi seorang Otsutsuki dan dewa. Juga sangat penting buat Boruto sendiri nih, karena pada akhirnya akan memainkan peranan kunci dalam inti perkembangan ceritanya. Setelah sekarang ini Otsutsuki semakin tak terbendung lagi teman-teman. Muncullah sudah seperti God of Otsutsuki Shiba yang menjadi gambaran nyata bahwa hanya Jogan penjabatan paling masuk akal untuk mengungkapkan itu semuanya. Kunci untuk memahami Otsutsuki dewa lebih jauh lagi. Dan dengan kekuatan Otsutsuki itulah itu juga mengindikasikan bahwa itu adalah sesuatu yang langka sekaligus berharga bagi klan bangsa langit yang terwariskan oleh Boruto. Nah, seperti yang dibilang oleh Urashige. Oh, bukankah itu Jogan ya? Nah, ini memang menarik nih antara Jogan dan juga Shibai, karena manifestasi Shibai itu kemungkinan juga adalah Jogan tersebut. Cerita itu menarik, kita bahas lebih lanjut. Nah, kita kemarin juga telah ngebahasnya mengenai hipotesa antara tanduk tersebut antara Boruto dengan Shibai yang begitu mirip. Jika memang Jogan memiliki banyak kelanjutan kemampuan dari Byakugan, artinya ini juga mengkonfirmasi bahwa salah satu kemampuan dari Jogan itu adalah bisa menggunakan semua teknik dasar Byakugan, termasuk melihat 360 derajat di sekelilingnya dan titik tanketsu. Mata itu memberikan Boruto kespesialan untuk mendeteksi cakra musuhnya dengan akurasi dan detail yang mengesankan pula. Portal dimensi lain akan dengan mudahnya terbuka teman-teman, dan perang shinobi akan lebih menarik lagi bagi Boruto ke depannya. Benar-benar dojutsu yang sangat kuat meskipun belum ditampilkan lebih jauh lagi. Nah, di salah satu naskah hipotesa di RTV juga telah menjelaskan bahwa teori itu sepertinya relevan jika Jogan mungkin adalah salah satu kekuatan dari Shibai Otsutsuki, anggota klan Otsutsuki yang terkuat dan entitas yang menyebutnya sebagai dewa. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena Shibai dikatakan sangat mahir dalam kemampuan teknik dewa Shinjutsu. Itu adalah versi lebih tinggi dari Ninsu, Ninjutsu maupun Dojutsu. Jika memang demikian, berarti potensi itu ada pada Boruto juga mampu mengendalikan salah satu bentuk kemampuan Almighty God seperti Omnipotence Eida. Kemampuan semacam itu membantu Boruto untuk mengatasi ancaman dunia shinobi dalam takdirnya sendiri. Bahkan jika memang hipotesa evolusi dari mata klan Otsutsuki seperti ini, Byakugan itu jelas menarik. Bahwa Boruto memiliki potensi untuk memanfaatkan semua kemampuan Byakugan bahkan Tenseigan, yaitu dojutsu yang lebih kuat daripada Byakugan dan Tenseigan itu sendiri. Ini termasuk jubah cakra yang meningkatkan atribut fisik pengguna seperti kekuatan, kecepatan, dan daya tahannya kan, bersama dengan Geddodama tanpa batas yang dimiliki Tenseigan kala itu. Selain itu Jogan juga mungkin memiliki kemampuan unik lainnya seperti kemampuan ciptakan Geddodama, yaitu bola-bola cakra hitam yang digunakan untuk serangan atau bahkan pertahanan. Namun dibalik itu semuanya, jelas kemarin yang paling membuat kita terkesan adalah kemahirannya dengan membuka teknik jikukan ruang waktu. Dengan dojutsu tersebut, Boruto memiliki dimensinya tersendiri. Dia bisa berpindah antara dunia nyata dan dunia lain. Pada titik tertinggi di fase tensi ini nanti, potensi untuk Jogan itu makin masih beragam lagi. Apakah iya mata tersebut bisa membuka mode cakra Boruto seperti ayahnya dahulu, ataupun Jogan membuat Boruto lebih leluasa lagi menggunakan perpindahan ruang waktu seperti Ameno Minaka leluhurnya Kaguya Otsutsuki. Wow, itu sungguh satu yang menarik untuk kita nantikan sih. Tetapi menjadi daya tarik tersendiri untuk kekuatan Boruto power up-nya sendiri ketika masanya itu tiba, ketika melawan pertempuran bangsa yang menarik, bangsa Otsutsuki. So, gimana menurut teman-teman sendiri tentang hipotesa tersebut? Nah, jadi tunggu dulu ya kalau bahasan kita kali ini mengenai hipotesa Boruto to Blue Vortex, kombinasi power up Boruto di masa depan dengan Jogan dan juga teori Saki Mode-nya. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.